Halo Let, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat ya. Let, semuanya sehat. Karena di masa pandemi ini yang penting adalah rezeki paling luar biasa adalah sehat. Nah, hari ini KBY kedatangan tamu yang luar biasa. Harusnya udah pada tahu ya, yaitu Nugi TMC Blog. Nah, halo. Kenapa KBY ngundang? Kenapa KBY ngundang beliau? Karena gini, KB itu lagi mau bikin program anyar ya. Program anyarnya adalah kita Kakus MotoGP alias Kasakusuk MotoGP. Nah, karena KB ini seneng MotoGP tapi hanya sebagai apa ya, kayak penikmat doang. Terus juga yang namanya pengamat juga nggak terlalu dalam. Jadi KB ngundang Om Nugi nih, atau Mang Nugi atau Mas Nugi gitu, untuk apa ya, kita sharing gitu ya. Sharing. Karena menurut KB ini Nugi ini salah satu yang ya pengamat MotoGP yang lebih dalam, in depth gitu dia. Jadi ngamatinnya tuh nggak cuma penikmat tapi juga benar-benar cukup dalam, sehingga ya bisa dibilang dari sisi keilmuan MotoGP nih, beliau lebih mantap daripada KB gitu. Nah, di video pertama kita nih ya, Kakus MotoGP, kita akan bahas MotoGP untuk next race yang paling dekat nih, yaitu Belanda, Silverstone, ya, Inggris. Tuh kan gue salah kan? Langsung dikoreksi. Yaitu Silverstone, Inggris. Nah, kalau kita ngelihat klasemen sementara nih, ya gue langsung nanya aja nih. KB langsung nanya sama Nugi nih ya. Iya, pas. Klasemen sementara itu adalah Fabio Quartararo. Ya, betul. Udah jelas lah itu ya, karena kan paling sering menang. Klasemen pertama itu dia dengan 181 poin. Nah, gue buka contekan nih. Banaya kedua 134, kemudian ada Johan Mir itu dia juara dunia musim lalu ya. Kemudian di keempat Johan Zarco dan Jack Miller di 5 besar, melengkapi 5 besar. Nah, sekarang langsung kita tanya nih, menurut Nugi di Silverstone nih, sejarah paling nggak 3 musim sebelumnya lah, itu juaranya gue lupa tadi, kebetan siapa, mungkin lo lebih inget. Nah, ini kira-kira di Silverstone siapa nih bakal juara nih? Apakah si Fabio FQ, kemudian Jack Miller, atau mungkin Pecco, ya kan? Kalau sebenarnya disclaimer dulu nih, Mas Yogas ya. Ini kan saya kan juga masih belajar nih ya. Kita sama-sama belajar ya. Sama-sama belajar aja. Jadi saya cuma sharing informasi aja yang berdasarkan yang saya tahu gitu ya. Dari Wah Aji Taufik TMC Blog juga nih. Nah, jadi bicara mengenai Silverstone itu, karena tahun lalu kan nggak ada balapan. Dibatalkan karena corona kan, karena awal-awal pandemi. Nah, jadi untuk spesifikasi mesin yang 2021 ini adalah sama dengan mesin yang 2020 lalu. Jadi kita masih bisa dibilang agak meraba-raba siapa peta kekuatannya itu, siapa yang bisa lebih unggul di Silverstone ini. Kalau kita ngelihat karakter sirkuitnya Silverstone sendiri adalah dia yang flat, cenderung flat karena memang bekas bandar udara kan, udara. Ini maksudnya cenderung flat tuh dia nggak ada naik turun gitu maksudnya. Elevasinya tuh sedikit banget. Cuman di salah satu sirkuit tikungan yang tikungan Stowe tuh itu agak nanjak dikit, tapi ya, selain tikungan itu semuanya bisa dibilang rata, flat, bener flat. Dan sentul lah berarti kurang lebih ya. Sentul kan hampir nggak ada malah. Iya, nggak ada sama sekali kan sentul. Rata terus. Nah, kalau melihat dari karakternya ini, kita ngelihatnya Ducati ya, lebih bakalan lebih dominan lah. Nah, tapi kalau misalkan kita tarik, nggak usah jauh-jauh, kita tarik dari musim seri lalu di Austria, di Red Bull Ring sampai ke seri pertama di Qatar itu kan, Ducati ini kayaknya naik turun. Kadang baru Jack Miller doang malah yang menang ya. Baru Jack Miller doang yang menang di Le Mans sama di itu. Nah, kalau ngelihat dari situ, Ducati memang punya potensi di Silverstone. Tapi kalau misalnya kita melihat track recordnya di Silverstone ini, MotoGP modern yang layout baru ya, kan layoutnya kan berubah nih Silverstone. Layout baru ya. Jadi yang bisa dibilang sukses di sini udah nggak ada pembalapnya. Jorge Lorenzo yang dominan maksudnya. Ya, yang dominan menang di Silverstone ini Lorenzo udah nggak ada. Dia memegang rekor 3 atau 4 kali kemenangan gitu. Baru Lorenzo. Keduanya Marc Marquez.
Nah, Marc Marquez kita tahu sendiri kan kondisinya seperti apa. Dia masih belum full lah ya. Belum fit seperti Marc Marquez yang sebelum Jerez 2020 yang kecelakaan itu. Jadi ada kemungkinan Marc Marquez bisa improve, tapi bisa dibilang apa ya, nggak terlalu dijagokan lah. Nah, kalau misalkan prediksi yang paling realistis sih menurut saya gitu, antara Fabio Quartararo yang memang musim ini konsisten sekali dibanding musim lalu ya. Ya, dibanding musim lalu konsisten sekali Fabio Quartararo musim ini. Lebih dewasa juga, lebih mature gitu ya. Perhitungannya lebih matang, motornya juga lebih siap untuk berkompetisi, setuju. Memperebutkan gelar gitu ya. Jadi selain Quartararo, saya melihat kedua adalah Pecco Bagnaia. Nah, selain karena Pecco ini makin kesini makin siap untuk menang, saya melihat juga dia punya motivasi tersendiri gitu, karena kemarin dia gambling di ban. Ya kan, game di Styria kemarin gambling sama ban karena race flag yang dimenangkan Binder sekarang menunjukkan sekali itu ya. Masih jepitan kertas itu Binder. Binder. Saya juga ngeliat dia punya motivasi tersendiri mas, buat menyamakan rekan setimnya, karena Jack Miller tahun ini udah menang 2 kali kan. Nah dia pengen meraih. Belum menang sama sekali dia. Cuman podium udah beberapa kali ya. Podium udah berapa kali, udah sering. Nah kalau jadi pertama itu tadi Fabio Quartararo prediksinya, kedua analisanya di Ducati Pecco Bagnaia. Tapi kita nggak bisa mengesampingkan Jorge Martin nih. Ya kan, Jorge Martin nih kayaknya tiba-tiba rookie yang tiba-tiba ceng gitu ya, naik gitu ya. Superstar sekali ini rookie-nya. Gue bilang nih siapa sih nih orang, gue waktu itu sampai cari-cari tahu, wah dia beneran rookie ternyata. Rookie tahun ini Rookie tahun ini dia. Iya. Motornya satelit lagi. Si Pramac ya? Pramac Ducati ya, satu tim sama Zarco ya betul. Zarco. Jadi kalau gue bilang siapa nih bocah nih, gue bilang nih Jorge Martin ini, gue bilang ternyata oke juga. Terus Jorge Martin nih bisa dibilang gaya balapannya tuh copy paste-nya Jorge Lorenzo waktu di Ducati gitu. Waktu di Ducati tapi jadi memang Jorge Martin ini kalau kita melihat riding style-nya, caranya dia bawa Ducati Desmo GP ini bisa bilang meniru apa yang dilakukan Lorenzo di 2 tahunnya saat bersama Ducati gitu. Terus apa lagi? Suzuki. Kansnya nih. Kalau Suzuki saya juga melihat lebih ke Mir sih. Lebih ke Mir ya. Karena Mir ini yang paling konsisten juga. Karena memang kuncinya untuk jadi juara dunia itu konsistensi. Kita malah kayak baru balapan lagi gitu ya kan. Benar. Sering di tengah, kadang-kadang di belakang, crash juga. Crash terus, udah mimpin crash dari depan perebutan kayak baru balapan semusim 2 musim jadi Sirin sebenarnya dibanding Mamir dia gitu jadinya gitu. Kalau bahasa sininya kayak anggot-anggotan gitu performanya. Jadi si Mir ini ada kans juga lah ya. Ada kans. Malah inline mesin inline ya. V sama inline nih untuk Silverstone gimana? Untuk Silverstone hampir sama sih sebenarnya. Jadi saya ngeliatnya begini, kita istilahnya dikotomi sirkuit itu kan sebelum-sebelumnya kan kayak Qatar cocok untuk mesin V, Mugello untuk mesin V, terus paling kerasa banget sih Red Bull Ring nih Spielberg itu memang cocok untuk mesin V4 MotoGP. Tapi di tahun 2021 ini kayak semua itu dimentahkan gitu loh. Kayak double header Qatar Losail itu race pertamanya dimenangin sama Maverick Vinales. Race kedua di Qatar Fabio Quartararo. Lalu di Mugello yang kelihatannya kenceng banget, yang straightnya tuh panjang sekali dan berbukit-bukit, justru dimenangin sama Fabio Quartararo inline. Padahal secara ini Ducati banget gitu kan. Secara Ducati secara di atas kertas tuh wah ini sirkuit Ducati banget gitu kan. Kalau kenceng terus naik turun ya pokoknya mesin gede kurang lebih bakal menang gitu kan. Ternyata enggak. Betul. Lalu di Red Bull Ring kemarin kita juga ngelihat mesin V4 tuh kayak struggling banget. Selain karena hujan, faktor hujan dan race pertama di Austria juga setelah race Moto3 Moto2 tuh bekas hujan, tapi kita ngelihat
mesin inline Yamaha dengan Fabio Quartararo dan mesin inline Suzuki dengan Joan Mir ini bisa rebutan podium nih, Mas. Iya. Bahkan bisa rebutan kemenangan gitu kan. Iya, benar ya. Jadi saya ngelihatnya kayaknya musim ini sirkuit V4, sirkuit Honda, sirkuit Ducati, sirkuit Yamaha tuh kayaknya Nggak ada. kayaknya udah nggak ada lagi gitu. Tambah lagi Iya, kayak faktor-faktor kayak apa Fabio Quartararo yang waktu di Catalunya resletingnya melorot, kena arm pump di Jerez kan gitu kan. Kayaknya seru banget ini. Hampir nggak bisa diprediksi gitu jalannya lomba. Setuju gue. Kemarin juga Marquez udah juara kan di Sachsenring. Sachsenring dimana emang dia ternyata mengukuhkan bahwa dia emang raja di situ gitu kan. Nah, kemarin tuh hampir cuman selip ya kan, jatuh. Jadi itu epic banget sih, balapan paling epic ya. Iya. Bahkan kayak dibilangnya itu balapan para ngabers sekali. Jadi badan belok, motornya lurus ya kan. Saking tegak, hati-hatinya. Motor tegak, badannya gara-gara ban licin. Oke, jadi untuk prediksi nih versi KB dan juga Nugi dari TMC Blog ya. Yang juara kemungkinan besar adalah Fabio. Iya. Nomor 1 ya kan? Nomor 1 di Silverstone. Di Silverstone untuk di Inggris. Kedua itu ada Pecco Bagnaia. Ya, Pecco Bagnaia. Kemungkinan nih ya, ini namanya prediksi kan bisa meleset ya kan. Dan ketiga nih ada kemungkinan Jorge Martin ya. Jorge Martin. Ini bisa jadi kejutan gitu kan. Tanpa kita mengabaikan Marc Marquez ya kan. Dan KTM. Oh iya, KTM, sorry. Jadi nah, dari KTM sendiri siapa nih kira-kira nih? Karena kok gue melihatnya kok KTM ini kayak nggak punya unggulan pembalap ya nggak sih? Kayak emang, siapapun bisa di depan gitu untuk KTM gitu. Karena memang dari KTM sendiri dibebasin kedua pembalapnya. Tidak ada apa sih namanya? Tidak ada S-Rider. Jadi tidak S-Rider dan juga tidak ada order apa namanya? Tim order. Iya. Karena memang Brad Bindernya cukup kuat, Miguel Oliveira-nya juga kuat. Apalagi kan Miguel Oliveira habis nikah nih. Kayaknya semangatnya lebih-lebih nih. Cuman gitu. belum kebukti aja sampai kemarin kan di 2 kali Red Bull Ring itu belum. Okay. Tapi kalau misalkan kita melihat kesiapan motornya, KTM juga udah setara dengan Ducati. Iya. Kita ngelihatnya KTM ini memang benar-benar improve setelah mereka mengganti sasisnya. Waktu paruh. Dan itu ada andil Dani pasti ya? Ya, banyak yang bilang memang ada andil dari Dani Pedrosa sebagai test rider barunya KTM. Jadi mereka sasisnya baru, gue juga baru tahu tuh kan. Sasis baru. Jadi waktu awal-awal di Qatar, 2 Qatar, Jerez, lalu ada setelah Jerez itu apa namanya? Lupa. Jadi dia tuh ganti sasis setelah itu. Makanya kan di Catalunya Miguel Oliveira menang. Iya. Terus setelahnya juga konsisten di top 5, top 6 ya. Betul. Jadi memang ada pengaruh dari sasis barunya KTM. Oke, sip kalau begitu. Jadi itu tadi prediksi kita KB dan juga Nugi. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada komentar lain yang menjagokan, misalkan gue pegangnya Rossi tiba-tiba ya bebas gitu kan. Rossi siapa tahu ya, kita juga nggak pernah tahu gitu kan. Rossi atau tiba-tiba Paul Espargaro atau misalkan Alex Espargaro dari Aprilia misalkan yang tiba-tiba juara, who knows gitu kan. Oke, jadi untuk episode Kakus MotoGP prediksi Silverstone Inggris sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.